gitu kan. Sirik. Cuma satu. Sirik. Iyalah, itu dosa. Itu Indo dosa pun. Indonya dosa. Dosa dan maksiat. Covid kan enggak? Covid bukan Sirik, dosa. nggak sirik ya. Apa hukumnya Covid? Dosa, bukan begitu. Gak ada. Hukum menjudi, dosa. Hukum mencuri, dosa. Hukum maaf berzina, dosa. Hukum menzolimi, dosa. Hukum Covid, mana lah hukum Covid ada? Ada Covid dosa. Ya kan? Itu membunuh orang, mematikan orang. Jadi, Binatang mah ada kalau dosa. misalkan harimau nerkam orang juga, berdosa harimau nih. Terkamnya pula orang itu. Ada yang bilang mak dosa awak katanya. Nah, ini apa namanya ini? Apa namanya ini? Ini nama kita nyebutnya biasa namanya musibah. Musibah. Ujian, cobaan, ya, musibah. Covid kah? Penyakit kah? Apalah kira-kira sampai berakhir kepada kematian kah? Semuanya cobaan. Nah, cobaan ada hukum dalam Islam. Cobaan dosa. Cobaan itu adalah maksiat. Ada. Justru sebaliknya. Setiap cobaan itu adalah baik. Coba. Nah, cuma dia baiknya itu juga tergantung sikap. Kalau kita misalkan menolaknya, artinya tidak terima kepada Allah begitu, seperti membantah lah, itu tak beda. Lain lah pula. Nah, tapi kalau andai kata kita terima, kita artinya legowo, apa yang seperti ini sekarang nih, Covid merebak ini. Apa kita bilang ini? Tuhan, kenapa kau buat begini? Apa gitu kita kira-kira? Nah, kira-kira. Kalau begitu emanglah kita yang salah, bukan Covid yang salah, kita yang salah. Salah sikap namanya. Sekarang ini kejadian begini dah. Kira-kira bagaimana sikap kita setelah merebak tadi? Apa kita katakan Covid ini berdosa semua nih? Kerjanya bunuh orang aja, buat orang takut, orang tak kerja, berdosa kan Covid. Jangan kira-kira. Dia nggak tahu apa-apa. Dia kan makhluk suruhan Allah. Tugas saja ini, bertugas. Tahu nanti tahun 2019, akhir 2019 sama awal, udah aku tugaskan di Lauh Mahfuz udah tertera ini. Tugaskan kau. Mainkanlah. Pokoknya kalian macam mana hidup kalian begitulah buat. Ya? Nanti kalian akan menyebar, ya, pada diri manusia, dan manusia bisa gagal kesehatannya, bahkan gagal hidupnya, bahkan gara-gara kau. Tugas kau tuh itu beginilah yang sudah ada di Lauh Mahfuz sebelum semua ini ada. Ya gitu kan? Ya, kalau nggak macam mana kita meyakini arti semua sudah tercatat, ya kan? Ditakdirkan kaji kita oleh Allah SWT. Kira-kira kan begitu artinya. Apa kau bilang Tuhan jangan, Tuhan aku dibilang orang ini, aku buruk kali, aku bilang orang nanti. Ya kan? Begini, apa mungkin Covid ini bergerak sendiri, bekerja sendiri tanpa ada perintah arahan? Mana mungkin? Apa tadi kita katakan? Semua peristiwa dan kejadian Allah yang menjadikan. Tidakkah dengan gara-gara Covid sebagai asbab seorang sakit, bahkan sampai mati, bahkan sampai dunia ini gonjang ganjing, yang tak kerja, yang tak makan, macam-macam tahap-tahap polisi dunia sekarang. 3 bulan terakhir nih macam-macam isi dunia. Yang di penjara keluar, yang di luar masuk ke dalam rumah. Namanya lockdown. Nah, tak tentu lagi nih. Yang di dalam disuruh keluar, yang di luar suruh ke dalam. Tukaran. Ustaz, meninggal kena Covid Ustaz, baik apa nggak sih? Itu hukum syariat. Syariat menyatakan orang yang mati dalam keadaan seperti itu dan semisal itu, mereka dapat gelar sebagai syahid. Tapi syahid dunia Ya, syahid akhirat. Nah, lihat itu. Kan cuma duanya aja yang kerja Covid.
buat orang sakit sampai buat orang mati. Kan itu kerjanya. Kan? Buat orang sakit sampai buat orang mati. Nah, kira-kira di mana dosanya orang sakit sama mati? Gak ada kan? Gak ada kan? Justru sebaliknya, kata agama, orang yang sakit akan dihapuskan dosanya, diangkat derajatnya, ditambah nilai kebaikannya. Ini bagus kalau gitu COVID. Asbabnya bagus kalau gitu. Bahkan matinya dapat gelar syahid. Jadi nggak ada, makanya tadi kan ada yang buruk itu cuma satu dalam Islam. Apa itu? Pelanggaran hukum Allah yang menyebabkan dosa dan maksiat. Itu aja. Selain itu nggak ada yang buruk. Nggak ada yang buruk. Semuanya baik. Musibah nikmat. Ini ada buruk ini. Saat merebaknya COVID di Indonesia, kan otomatis dilarang azan di masjid. Itu gimana, Ustaz? Dilarang. Dilarangnya sholat dan Iya, sebagainya. Ya, itu efeknya lah memang. Efeknya. Agama juga kan begini. Agama kan punya penjelasan-penjelasan. Ketika dihadapkan kita dengan dua hal, artinya apa itu? Anjuran untuk memakmurkan masjid dan sebagainya. Tapi juga hal ini kalau diterapkan bisa mengancam jiwa kita, mengancam hidup kita, mengancam kesehatan kita. Kita diminta Allah untuk menghindarkan diri dari semua yang mengancam itu, yang bisa membahayakan kita. Allah berfirman, wala tulqu biaidikum ila tahluka. La dharar wala dirar. Banyak sekali perintah agama yang menghimbau kepada umatnya untuk menjaga diri dari semua yang dapat membahayakan diri. Walaupun dengan itu dia terpaksa meninggalkan masjid, nggak apa-apa. Itu begitu. Ya, kalau memang sudah begitu kondisinya, seperti yang sekarang sedang terjadi di beberapa wilayah. Alhamdulillah belum terjadi di wilayah kita, itu aja sudah cukup. Jadi Jakarta kan sudah terjadi bahwa masjid sekarang sudah ditinggalkan sementara waktu. Berapa Jumat tuh? Mereka 5 Jumat sudah nggak buat, 5 waktu nggak ada. Sebentar lagi di depan mata mereka sholat tarawih pun nggak di masjid. Ya mana tarawih di masjid lagi? Jumat pun nggak ada, kok tarawih lagi? Mana mungkin tarawih? Id pun bahkan mereka akan di rumah sendirian. Nah, terjadi semua ini. Tidakkah ini pertentangan agama? Apakah kita boleh meninggalkan Jumat? Nggak, mana boleh, wajib fardu ain. Tapi dengan ketentuan ini macam mana? Ya macam mana hukum Allah? Allah juga buat hukum. Orang yang sakit nggak perlu ke masjid, gugur Jumatan. Orang yang sakit gugur Jumatannya. Orang musafir pun nggak wajib Jumatan. Ya. Jadi kalau orang musafir saja, sekedar jalan-jalan pun, sama sakit yang nggak bisa ke masjid, gugur Jumatan. Apalagi orang kalau udah hadir ke masjid terancam hidup dan matinya. Tentu lebih utama lagi untuk gugur Jumatan kan. Karena tadi terancam dengan penyakit ini. Nah, tapi tadi lah yang dilarang ini pun kan memang dia masuk zona-zona tertentu ya kan. Yang kalau dia ke masjid memang terpapar langsung begitu. Ya, kan memang paparan ini kan memang nyata di depan kita. Ya kalau nggak banyak-banyak tuh kenapa semuanya? Yang mati 60.000 sekarang nih orang tuh ngapain sekarang? Mati kenapa itu? Apa mati digigit atau mati apa? Memang menular itu. Apa sekarang? Dari Wuhan kok bisa tingginya ke Eropa tuh apa itu kalau menular namanya? Apa namanya? Kira-kira apa namanya? Coba kita. Apa namanya kalau bukan menular? Apa namanya kalau bukan menular? Andai kata yang selama ini kita tahu informasinya yang kena pasien-pasien, mati dokternya. Kenapa itu? Kalau bukan menular namanya. Apa waktu digelitik sama pasiennya? Tetap mati jadi digelitik. Kan menular itu namanya kan? Kan fakta itu penularan, realita itu. Itu kenyataan yang sedang kita hadapi. Jadi kalau seperti itu adanya, dan masjid dikhawatirkan bisa menimbulkan hal itu. Dalam zona-zona tadi seperti itu, ya nggak apa-apa kita nggak Jumatan. Kenapa lupa? Iya kan? Halo.